Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 oleh Milan Sabekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan yang luar biasa, perkenalkanlah, nama saya Milan Sabekti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan kucing dengan alur tirta. Di sini saya Milan Sabekti berperan sebagai observer. Kemudian di sini ada rekan saya Ibu Anis Miftahul Roma berperan sebagai coach, dan di sebelah paling ujung adalah Ibu Endang Sri Darmiati. Beliau berperan sebagai coach. Sebelum saya melakukan kegiatan observasi, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Anis selaku coach. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Milan. Bagaimana kabarnya Ibu Anis? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah Bu Anis, pada kesempatan kali ini nanti Ibu Anis akan berperan sebagai coach nih, dan Bu Endang adalah sebagai coach. Nah, di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Anis yang sebagai coach. Kira-kira nanti apa yang sudah Ibu Anis persiapkan dalam rangka melakukan coaching terhadap Ibu Endang Sri Darmiati? Baik, ya. Tentunya Pak Milan, jadi untuk sebelum saya melakukan kegiatan coaching ini, saya harus memastikan bahwa 3 kompetensi itu ada pada diri saya, yaitu mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya persiapkan. Jadi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti untuk kegiatan coaching ini. Begitu Pak Milan. Baiklah, berarti 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Berarti ada yang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Iya. Baiklah. Dari ketiga ini, Ibu, kalau diperkenankan saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Jadi mungkin lebih ke bagaimana nanti mendengar aktif gitu ya. Jadi saya ingin mempraktekkan itu, mencoba untuk bisa memfokuskan diri saya bagaimana bisa mendengar aktif. Baiklah. Kemudian dengan indikator Ibu itu kira-kira nanti indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dengan kegiatan coaching dengan Ibu Endang ini? Jadi harapan saya dari kegiatan ini adalah Bu Endang selaku coach itu nanti bisa menemukan permasalahannya dari proses. Kebetulan nanti kita akan menggunakan alur tirta. Dari proses menggunakan alur tirta itu semoga bisa membantu Bu Endang menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi tujuan pengembangan ini nanti adalah indikatornya adalah tercapainya atau terpecahkannya masalah yang dihadapi oleh Ibu Endang. Betul sekali. Seperti itu ya Bu Anis ya. Jadi seperti Pak Milan nanti intinya. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Ibu lakukan nanti dengan Bu Endang? Saya akan berusaha untuk bisa melaksanakan ketiga-tiganya, ketiga kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Baiklah Bu Anis, kompetensi mana yang akan Ibu spesifikasikan pada saat melakukan coaching nanti dengan Bu Endang? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya amati mungkin di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin nanti seperti itu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, yang ingin saya maksimalkan. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Bu Endang? Jadi harapan kami dari kegiatan coaching ini adalah Bu Endang dapat menemukan solusinya dalam hal ini, kesulitan dalam bagaimana menerapkan pembelajaran paradigma baru berdiferensiasi. Itu yang kami harapkan nanti Bu Endang dapat menemukan solusinya. Begitu. Baiklah Bu Anis dan Bu Endang, itu tadi adalah pra-supervisi dari saya selaku observer. Maka untuk acara berikutnya silakan Bu Anis untuk melakukan coaching terhadap Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Milan. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Anis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Endang.
Ini senang sekali saya bisa bertemu Bu Endang di sini karena ini sedang mengajar tidak hari ini. Kebetulan jam kosong Bu Anis hari ini. Baik, jadi longgar ya kita. Ya. Begini Bu Endang, ada yang sebenarnya ingin saya tanyakan ya. Saya itu dari kemarin itu memperhatikan Bu Endang itu kok agak gelisah, ya kan, galau, seperti itu. Apa benar yang saya lihat ya? Ya begitulah Bu Anis. Akhir-akhir ini saya agak sedikit galau karena apa? Saya masih teringat briefing Bu Kepala Sekolah hari kemarin itu Bu Anis. Kalau boleh tahu apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah di briefing itu sehingga Bu Endang menjadi galau, terus kemudian apa hubungannya dengan tujuan coaching kita hari ini, kemudian hasil apa yang ingin dicapai? Ya. Kemarin itu kan Bu Kepala Sekolah dalam briefingnya itu selalu menekankan pada kita selaku guru di era kurikulum baru ini Bu Anis, itu kan kita harus melaksanakan pembelajaran paradigma baru seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Itu gimana ya Bu Anis? Saya sendiri kok bingung gitu, belum ada gambaran gitu. Jadi nanti tujuan yang ingin dicapai dari coaching ini adalah bagaimana Bu Endang akan mendapatkan solusi, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu nih mungkin. Kemudian hasil yang ingin dicapai Bu Endang dari percakapan ini nanti apa? Saya pengen melaksanakan pembelajaran paradigma baru tentunya Bu Anis. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini saya tentunya ingin Bu Anis itu membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Anis. Baik, sebelumnya mungkin bisa diceritakan Bu Endang. Bagaimana perasaan Bu Endang ketika melaksanakan pembelajaran atau KBM selama ini itu gimana? Saya mengajarnya itu secara kontekstual Bu Anis. Jadi saya itu merasa nyaman gitu loh Bu Anis dengan merasa enjoy, merasa nyaman dengan cara pembelajaran saya ini Bu Anis. Jadi sudah merasa nyaman dengan pembelajaran kontekstual, kemudian harus melaksanakan pembelajaran berdiferensi, itu yang mungkin cukup menjadi kesulitan seperti itu ya. Baik, nah sebenarnya itu bagus sekali ya Bu Endang ya. Terus kemudian apa yang menjadi hambatan-hambatan yang Bu Endang rasakan dengan pelaksanaan pembelajaran KBM kontekstual seperti itu? Ya itu tadi Bu Anis, pembelajaran paradigma baru itu dalam benak saya itu belum ada angan-angan sama sekali seperti apa, belum ada gambaran sama sekali. Seperti pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, pembelajaran sosial emosional itu seperti apa, itu belum ada gambaran sama sekali Bu Anis. Jadi sulit berarti tidak bisa dilakukan ya Bu Endang. Kira-kira apa solusi yang sudah dipikirkan Bu Endang? Apa ya Bu Anis ya? Gini Bu Anis, saya punya angan-angan. Jadi saya akan selalu mencoba bertanya kepada guru penggerak di sekolah kita. Di sekolah kita kan ada 9 guru penggerak yang sudah lolos guru penggerak angkatan 4 kemarin. Jadi saya akan mencoba untuk bertanya kepada rekan-rekan guru penggerak dan juga calon guru penggerak. Untuk angkatan 7 kan kita ada 6. Nah, begitu. Kemudian saya kalau misalkan ada jam kosong, saya akan mencoba masuk ke kelas di mana guru penggerak dan calon guru penggerak itu mengajar. Saya akan ikut mengamati bagaimana calon guru penggerak dan calon guru penggerak itu melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana mereka melakukan di kelas, mengimplementasikan di kelas bagaimana. Pembelajaran sosial emosional itu
bagaimana guru penggerak itu menerapkan di kelas itu. Nah, saya akan ikut belajar di situ, Bu Anis. Kemudian saya juga ini Bu berusaha untuk melihat contoh-contoh video pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube, Bu. Kemudian saya juga berusaha untuk ikut seminar ya, yang hubungannya dengan pembelajaran paradigma baru. Luar biasa. Sebenarnya Bu Endang sudah punya ide-ide yang bagus, yang brilian untuk kedepannya. Kemudian rencana apa nanti yang akan Bu Endang laksanakan untuk melaksanakan apa yang tadi sudah Bu Endang pikirkan solusi? Rencananya apa Bu Endang? Rencana saya, yang prioritas saya yang utama itu adalah saya akan bertanya kepada guru penggerak yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian itu tadi saya akan ikut serta masuk kelas pada jam saya kosong tidak mengajar dan mengamati cara belajar teman-teman guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru di kelas. Bagus, luar biasa untuk rencana dan strateginya ya. Kemudian gini, ada tambahan Bu Anis. Kemudian pada saat saya mengamati pembelajaran paradigma baru di kelas itu, saya selalu membuat catatan-catatan penting. Nah, itu nanti yang akan menjadi pedoman saya untuk saya menerapkan di kelas saya. Strateginya seperti itu. Baik, luar biasa. Kemudian kalau sudah punya perencanaan seperti itu, kemudian kira-kira ukuran kesuksesan dari rancangan aksi Bu Endang ini nanti apa? Ukuran kesuksesan yang ingin saya capai itu saya pengen menciptakan pembelajaran di kelas saya itu menjadi nyaman, senang, bahagia, jadi tidak membosankan selama mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya ingin berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu, dengan menerapkan pembelajaran paradigma baru ini. Ya, tentunya nanti dalam pelaksanaannya kemungkinan akan ada hambatan-hambatan dan sebagainya. Apa yang Bu Endang persiapkan untuk mungkin mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang akan saya hadapi nanti, tentunya saya akan lebih menciptakan pembelajaran yang kreatif, Bu Anis. Nah, pembelajaran yang kreatif itu saya harus bisa mengelola pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menerapkan gaya sesuai memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai gaya belajarnya. Kemudian untuk manajemen diri, kesadaran diri, biar murid itu lebih konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, kita harus menerapkan pembelajaran sosial emosional biar murid itu merasa aman, nyaman saat mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira ini tadi gimana perasaannya sampai sini percakapan kita, Bunda? Alhamdulillah Bu Anis, setelah saya ngobrol dengan Bu Anis, saya agak sedikit lega karena Bu Anis itu orangnya kan multi talenta. Jadi IT-nya juga bagus, Bu Anis juga calon guru penggerak, sehingga saya itu nanti pada saat saya mendapatkan kesulitan tentang melaksanakan pembelajaran paradigma baru itu, saya itu merasa ada yang membantu. Nah, di sini saya memohon untuk Bu Anis untuk membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru ini. Jadi saya merasa lega sekali Bu Anis sekarang. Jadi sudah ada gambaran karena sudah ada mentor saya. Baik, insya Allah gitu ya. Terus kemudian nanti rencananya kapan nih mau dilaksanakan rencana aksinya? Secepatnya Bu Anis, nanti secepatnya begitu saya ada jam mengajar, secepatnya saya lakukan. Nah, malam nanti itu saya akan menyusun jadwal
dan besok lusa insya Allah Bu Anis saya akan melaksanakan. Komitmennya untuk pelaksanaan ini apa nih? Kalau boleh tahu. Komitmen saya ya saya akan terus selalu belajar dan belajar Bu Anis untuk menjadi lebih baik. Luar biasa Bu Indah. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Apa yang sudah Bu Indah rencanakan, diberi kemudahan dan untuk bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru ini. Begitu Bu Indah. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas bantuan juga supportnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barenginah yuk. Ya, baiklah Ibu Anis dan Ibu Endang, luar biasa tadi praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Anis dan Ibu Endang. Di sini saya ingin kembali melakukan pertanyaan kepada Ibu Anis. Kira-kira usaha apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Anis dalam menuntun coach untuk menentukan solusi tadi? Baik. Jadi tadi saya mencoba untuk bisa menerapkan alur tirta itu dengan sebaik-baiknya, Pak Milan. Kita mulai dari tujuan. Saya menanyakan apa tujuan dari kegiatan ini dengan pertanyaan yang mengarah ke sana. Kemudian hasil apa yang ingin dicapai. Terus kemudian di bagian identifikasi saya mencoba untuk mengarahkan Bu Endang selaku coach untuk bisa menggambarkan keadaan yang dihadapi seperti apa. Kemudian selanjutnya menanyakan rencana aksinya yang mau dilakukan, dan yang terakhir menanyakan komitmen atau tanggung jawab akan pelaksanaan rencana aksi itu bagaimana, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana Ibu Anis dalam menyiapkan tadi Bu, pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu? Saya mencoba menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang diharuskan ditanyakan dalam setiap tahapan tirta itu, fokus di situ, fokus juga ke permasalahan coaching sehingga tidak panjang lebar kemana-mana, fokus pada permasalahannya dan mencoba untuk tidak terjebak dalam mungkin seperti asumsi dan sebagainya Pak Milan dalam bertanyanya seperti itu, dan tidak juga berusaha untuk menilai atau melakukan judgement begitu. Ya, sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu ketika melakukan coaching kan mungkin ada yang kalimat-kalimat yang penting yang sudah Ibu Endang sampaikan, kemudian apa yang Ibu lakukan ketika? Jadi saya mencatat untuk kata-kata kunci atau kata-kata penting itu, kemudian saya rekam, saya menjadikan itu sebagai bahan untuk kemudian menyusunnya menjadi pertanyaan yang berbobot begitu. Ya, kemudian bagaimana Ibu bisa menghadirkan Ibu sepenuhnya dalam kegiatan coaching tadi dengan Bu Endang tadi? Ya, dalam menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam kegiatan coaching kami adalah saya selalu fokus pada Bu Endang, fokus untuk menatap mata dan sebagainya, kemudian fokus pada kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, kemudian mencatat kata kuncinya agar itu membantu diri saya fokus pada beliau. Jadi tidak terganggu dengan keadaan sekitar, ada suara apa, tidak menjadi gangguan dalam hal ini. Ya, baiklah Bu Anis. Pada saat melakukan coaching tadi, apakah ada hambatan yang Ibu alami ketika melakukan coaching terhadap Ibu Endang tadi Bu? Ya. Jadi mungkin hambatannya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin saya belum leluasa belum leluasa itu karena mungkin disebabkan takutnya nanti kalau saya melakukan asumsi begitu, takutnya nanti kalau saya melakukan penilaian. Bahkan sebenarnya saya ingin mencoba menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan ini ke Bu Endang, tapi mau saya lakukan itu saya urungkan begitu. Nanti kalau saya terlalu banyak cerita sehingga menguasai percakapan, sehingga yang harusnya fokus pada Bu Endang menjadi fokus pada cerita pengalaman saya. Itu yang saya masih perlu berlatih untuk bagaimana bisa melakukan yang benar sehingga tidak terjebak untuk hal seperti itu. Baiklah Bu Anis ya. Di sini saya tadi juga sudah melakukan beberapa observasi pengamatan saya terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu Anis dan Ibu Endang laksanakan. Nah, di sini tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah
melakukan ya kompetensinya, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh juga itu sudah lakukan, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian coach juga kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti menanyakan hambatan tadi, kemudian dengan siapa akan berkolaborasi, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu. Dan itu tadi sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dari sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu, untuk lebih lanjutnya saya ingin coba bertanya tentang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh setelah melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu Endang. Itu tadi, jadi yang bagian kompetensi untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi Pak Milan, karena memang sepertinya kok belum luwes juga kayak karena ada ketakutan itu tadi, mungkin masih perlu dilatih lagi, belajar lagi Bagaimana kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang kita harus sering-sering latihan ya. Betul sekali. Ya, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lu Bang. Oke.